Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Ihsanul Sami, NIM 2019 10 11 03 1170. Saya akan menjelaskan secara singkat macam jenis tindak pencurian. Pencurian biasa. Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjukkan pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan. Ancaman pidana yang menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp900.000 berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP. Maka unsur pencurian ringan adalah pencurian dalam bentuknya yang pokok pasal 362. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Pencurian hewan ternak. Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup, di mana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Pencurian dapat masuk ke tempat kejahatan di mana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan pembongkar, mematahkan dan memanjat, atau memakai anak kunci palsu. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului disertai atau diukir dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian yang mana mengandung unsur objektif yang meliputi mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti bahwa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengibatkan barang di luar kekuasaan pemilikannya. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Unsur subjektif yang meliputi dengan maksud. Istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Untuk memiliki secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Contoh kasus pencurian uang dan barang di Kota Bekasi. Terdakwa dipidana karena memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP sehingga terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdakwa oleh majelis hakim dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan. Tindak penggelapan. Unsur-unsur tindak penggelapan menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 KUH pidana
Tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur bagi berikut. Unsur objektif, mengaku sebagai milik sendiri. Adami Casawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah dia melakukan suatu perbuatan bagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Suatu barang, perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, sebagaimana yang telah diterangkan, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak terwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud atau bergerak, seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, berada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan. Hal pertama yang harus dibahas dalam unsur ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif, sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak terlalu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Unsur subjektif, unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atau suatu perbuatan atau hal atau unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam KUH pidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu penggelapan biasa. Penggelapan biasa atau yang dikenal dengan penggelapan pada pokoknya, yaitu penggelapan yang ketentuannya diatur dalam pasal 372 KUH pidana yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kesengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Berdasarkan rumusan pasal 372 KUH pidana tersebut, dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai unsur objektif. Perbuatan memiliki sebuah benda atau barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda berada dalam penguasaan, bukan karena kejahatan. Unsur subjektif. Kesengajaan melawan hukum. Terdapat unsur memiliki yang mengandung dalam penggelapan biasa. Penggelapan ringan. Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUH pidana. Dalam ketentuan pasal tersebut, tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25.000 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 dan pasal 375 KUH pidana. Sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman. Penggelapan dalam keluarga. Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam pasal 376 KUH pidana yang secara tegas dinyatakan ketentuan dalam pasal ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan pasal 367 KUH pidana tentang pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Contoh kasus, karyawati yang menggelapkan uang perusahaan tempat ia bekerja divonis
8 bulan penjara karena menggelapkan dana perusahaan sebesar 13 juta. Selanjutnya tindak penadahan. Ada beberapa jenis tindak penadahan. Penadahan sebagai kebiasaan. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUH pidana yang menyatakan barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Penadahan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUH pidana yang menyatakan diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60.000. Unsur-unsur tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana penadahan ini diatur dalam bab 30 KUH pidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain yang diatur dalam ketentuan pasal 490 KUH pidana yang menyatakan diancam dengan pidana paling lama penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp60.000 karena penadahan. Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam pasal 480 KUH pidana ini meliputi 2 macam bentuk pidana penadahan: membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Contoh kasus tindak pidana penadahan. Penadahan motor curian yang ditangkap polisi. Pelaku penadahan dijerat pasal 480 KUHP. Selanjutnya tindak pidana pemalsuan. Macam jenis bentuk kejahatan pemalsuan. Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Sumpah palsu. Keterangan bahwa sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah. Pemalsuan uang. Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara, dan bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum 15 tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas bank dengan tujuan mengedarkannya untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Pemalsuan materai. Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah. Artinya tanpa materai, berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Pemalsuan tulisan. Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen, atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang, serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah itu tulisan yang asli. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan. Pasal 263, jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana, maka dapat dilihat 2 unsur besar, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur subobjektif meliputi perbuatan membuat surat palsu, memalsu, objeknya yakni surat yang dapat menimbulkan hak, yang menimbulkan suatu perikatan,
yang menyebabkan suatu pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti pada suatu hal dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dapat dipalsukan, atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Contoh kasus pemalsuan, tindak pemalsuan. Di Kabupaten Tanapuli Selatan, pemuda bernama Syarifuddin. Ia terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memalsukan surat autentik. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pidana pasal 263 ayat 2 KUHP. Saya Ronaldo Ferianson Saragi, NIM 2019-313. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Tindak pidana pemerasan dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan tindak pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur yang pertama memaksa kedua orang lain, yang ketiga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang atau yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain. Yang kelima, supaya memberi hutang. Yang keenam, untuk menghapus piutang. Unsur subjektif yang pertama dengan maksud, yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, unsur untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemeras dianggap telah terjadi apabila orang yang diperas itu adalah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. 3. Unsur supaya memberi hutang. Berkaitan dengan pengertian memberi hutang, dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapat pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang atau pinjaman dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. 4.
Unsur untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Yang kelima, unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan pasal 368 ayat 2 KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila: yang pertama, tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2 Jo pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 ke kedua KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Tindak pidana yang ketiga, tindak pidana pemerasan, di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 dengan pidana penjara 12 tahun. Yang keempat, tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu 12 tahun penjara. Yang kelima, tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang, diatur dalam ketentuan pasal 368, pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. 6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 4 KUHP, tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Tindak pidana pengancaman. Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah pengancaman. Dalam bahasa Inggris, tindak pidana pengancaman ini dikenal dengan nama blackmail. Sedang dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah chantage. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi: 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dua kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP.
Yaitu yang pertama unsur objektif. Yang pertama memaksa, yang kedua orang lain, yang ketiga dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia. Yang keempat, supaya memberi hutang. Yang kelima, menghapus piutang. Unsur-unsur subjektif. Yang pertama dengan maksud. Yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melihat unsur-unsur pasal 369 atau 368 KUHP, tampak semakin jelas bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya. Tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Tindak pidana pengerusakan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengaturan tindak pidana perusakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejahatan Pengerusakan dan Penghancuran Benda, pasal 406 sampai dengan pasal 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau perusakan bangunan, jalan, kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Yang keempat, penghancuran atau pengerusakan tindak dengan sengaja. 5. Penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Pengerusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 2 bulan, denda paling banyak 4.500.000. Yang kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan: A. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu. Yang B. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. C. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. D. Yang dihukum menurut pasal ini tidak sengaja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Unsur-unsur tidak pidana merupakan perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah: 1. Unsur objektif. A. Perbuatan. 1. Menghancurkan. 2. Merusakkan. 3. Membikin tidak dapat dipakai. Dan 4. Menghilangkan. B. Objek. 1. Benda. C. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 2. Unsur subjektif. A. Dengan sengaja dan B. Dengan melawan hukum. Kesengajaan di sini ditambahkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan, penghancuran, maka berarti bahwa petindak mengendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan dan menghancurkan itu. Ia sadar bahkan
juga mengendaki akibat yang akan 30 timbul. Kehendak kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada dalam melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya. Unsur melawan hukum juga terdapat di belakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusakkan yang memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas, bukan saja dengan hukum tertulis atau UU. Akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung, maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil material. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini. Tindak pidana yang mengatur dalam pasal 170 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP ini dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami bahwa a. Tidak setiap kesengajaan penghancuran barang-barang itu dituntut misalnya menurut pasal 191 bis, pasal 192, pasal 196, pasal 200 atau pasal 406 ayat 1 KUHP. B. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. C. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya selalu harus dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 354 ayat 1 KUHP. D. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang itu akan membuat pelaku selalu harus dituntut menurut ketentuan pidana yang diatur misalnya pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 187, pasal 191 bis, pasal 191 ter, pasal 192 ayat 2 dalam pasal 200 angka 3 KUHP. Karena seperti yang dapat kita ketahui dari ketentuan pidana yang mengatur masalah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain terhadap orang atau barang itu secara khusus dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 172 ayat 2 angka 3 KUHP untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. Maka kita harus mengetahui unsur-unsur sebagai berikut. A. Z atau mereka. B. Die openly atau yang secara terbuka. C. Mit verenigd karakter atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama. D. Gewaltpleging atau melakukan kekerasan. E. Tegenpersonen of goederen atau terhadap orang-orang atau barang. Sekian pembahasan dari saya, pemerasan dan pengancaman dan pengerusakan dan penghancuran. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irsan.